Saudara, apa sih untungnya politik kerabat, politik dinasti? Saya undang peneliti dari Transparansi Internasional Indonesia, Sekjennya, Sekretaris Jenderalnya, Danang Widoyoko. Selamat siang, Mas Danang. Selamat siang, Mas Iwan. Iya, Mas Danang, ini politik dinasti, politik kerabat, setiap tahun pasti kita dengar. Untungnya apa sih? Studi-studi ilmu politik itu menyebut dan memasukkan Indonesia ke dalam kategori demokrasi patronase. Maksudnya apa? Artinya demokrasi dan dukungan politik itu dalam relasi patron klien. Jadi dukungan politik itu diberikan ketika ada imbalan material. Itu satu. Jadi orang dapat berkuasa karena dia mendapatkan dukungan sebagai imbalan atas material yang patron diberikan. itu pimpinannya, Pimpinannya gitu. Dan memberikan material kepada yang pendukung-pendukungnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, sumber daya publik di Indonesia, terutama dalam bentuk bantuan-bantuan pemerintah, kontrak-kontrak pemerintah, itu hanya bisa dikeluarkan oleh mereka yang ASN. Oleh ASN. Aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara. Jadi pimpinan tender, panitia pembuat komitmen, lalu yang mengurus bantuan-bantuan sosial, itu dikelola semuanya oleh mereka yang berada di dalam birokrasi. Artinya mereka yang berkuasa, mereka yang menguasai birokrasi, pimpinan politik di satu institusi pemerintah daerah, atau kementerian, atau badan negara, dia punya kewenangan untuk mengatur distribusi sumber daya material tadi. Proyek, uang bantuan, segala macam. Jadi fasilitas segala macam. Itu hanya bisa dikeluarkan oleh mereka yang memiliki kontrol atas birokrasi. Tunggu sebentar, kalau teorinya ke arah sana, saya harus challenge juga. Iya. Kan nggak semuanya berniat untuk korupsi. Tentu, tidak semua juga korupsi. Tidak semua itu kemudian salah, kemudian jahat dan korupsi. Gitu. Lalu apa gunanya mereka bisa menguasai sumber daya tadi yang berada di bawahan mereka? Misalnya ambil contoh begini, ini yang netral tidak harus dalam bentuk korupsi. Misalnya di satu daerah, ini kurang, dukungannya kurang. Nah, bagaimana supaya dukungannya kuat? Ya harus memberikan sesuatu. Makanya kemudian bantuannya diarahkan, misalnya bantuan sosial untuk ormas yang berada di situ, bantuan sosial untuk organisasi pemuda, bantuan sosial untuk majelis keagamaan di situ. Politik balas budi. Itu netral ya, ini netral. Tapi di belakang itu kan ada motif politik untuk mengangkat elektabilitasnya di situ. Nah, hanya dengan menguasai birokrasi, dia bisa menyalurkan uang-uang itu, bantuan-bantuan itu. Gitu. Dan itu belum tentu korupsi juga. Betul, itu kan terkait kontestasi dia sehingga dia menang menjadi pimpinan kepala daerah. Iya. Kemudian dia balas budi. Lalu setelah dia menjadi pimpinan kepala daerah atau katakanlah bahkan pimpinan negara sekalipun, apa yang kemudian ia dapatkan dari situ? Ya, tentu ini membangun dinasti itu kan bukan semata-mata untuk dirinya sendiri, tapi untuk keluarga, anak, kerabat gitu ya. Dan juga mungkin kembali ke masa depan untuk perlindungan atau kemudian jaminan setelah dia tidak berkuasa nanti. Gitu. Perlindungan hukum dan lain sebagainya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kapan lagi untuk menang? Kalau tidak ketika dia menjabat, peluangnya gitu ya. Misalnya ambil contoh gitu ya. Misalnya Presiden Jokowi yang anaknya lagi maju di Pilkada Kota Solo gitu ya. Kalau Pak Jokowi tidak menjadi presiden, ya tentu tidak akan lebih berat. Karena apa? Kalau tidak menjadi presiden, pengaruhnya akan berkurang. Atau Pak Ma'ruf Amin yang anaknya juga sedang maju pilkada juga. Kapan lagi kalau nggak sedang berkuasa gitu ya. Jadi pengaruh itu belum tentu korupsi juga ya. Cuma kan itu lebih mudah dilakukan ketika yang bersangkutan ini sedang berkuasa. Meskipun kalau kita bicara politik dinasti, kita juga tidak boleh lupa karena di luar negeri itu banyak juga. Seperti keluarga Bush, keluarga Kennedy, atau Gandhi di India. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Artinya kan ini menjadi fenomena umum. Apa bedanya dinasti politik di Indonesia dengan dinasti politik di Amerika Serikat? Begini, jadi kembali ke pernyataan saya yang pertama tadi, demokrasi patronase gitu. Nah, kondisi ini kemudian membuat seseorang untuk dia berhasil secara ekonomi, mendapatkan kontrak pemerintah, itu harus memiliki koneksi dan relasi dengan patron gitu ya. Nah, itu yang kemudian membedakan misalnya dengan Amerika. Dengan Amerika, orang tidak harus memiliki akses atau kekuasaan untuk menjadi mengakses proyek-proyek pemerintah, mengenai proyek-proyek pemerintah. Kalau di sini agak sulit bagi kontraktor tanpa memiliki akses ke pemegang kekuasaan untuk mendapatkan proyek-proyek pemerintah. Di Amerika, Anda mau menggambarkan di Amerika sistemnya terbuka dan transparan. Iya, semua di Indonesia masih banyak yang abu-abu. Dan secara undang-undang hal tersebut bisa jadi bukan korupsi.
belum tentu mungkin korupsi, tetapi seorang ASN, seorang pimpinan proyek itu ketika anaknya bupati maju di 10 tender dan kalah semuanya, itu akan jadi masalah bagi dia. Artinya Anda mengatakan bahwa secara legal formal mungkin tidak akan terjerat korupsi, tapi secara etika tampak ada pelanggaran di sana. Iya, tambah lagi kemudian kan menutup peluang bagi seharusnya pemimpin yang punya kapasitas dan punya kemampuan, tetapi karena tidak memiliki akses, dia tidak memiliki peluang untuk menjadi pemimpin. Padahal demokrasi itu kan membuka peluang bagi semuanya agar kita mendapatkan pemimpin terbaik. Apakah kemudian Pilkada 2020 ini, meskipun belum semuanya diresmikan, bisa jadi merupakan pilkada dengan politik kekerabatan yang paling banyak dibanding pilkada sebelumnya? Nah, kita tidak tahu persis ya, karena belum ada yang mengukur, terutama karena di berbagai daerah itu sebetulnya praktek dinasti itu juga banyak dilakukan. Pilkada 2020 ini kan yang menariknya karena terjadi kontestasi di beberapa daerah itu, antara dinasti lokal ketemu lawan dinasti nasional gitu. Misalnya di tempat saya Tangerang Selatan, dinasti lokal, dinasti Banten, lawan dinasti satu keponakannya Prabowo, satu anaknya Ma'ruf Amin gitu ya. Atau di keras sekali nih ya. Di Makassar, dinasti Syahrul Yassin Limpo, kemudian ketemu dengan kerabatnya anaknya Nurdin Halid ya, ketemu dengan elit-elit lokal yang lain. Nah, ini menjadi menarik sebetulnya. Ini yang berkuasa mana, tapi yang jelas itu menutup peluang bagi kader-kader partai yang lain, pemimpin-pemimpin yang lain. Yang mungkin bisa jadi lebih bagus. Mungkin bisa lebih bagus, lebih bagus. Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia TII, Bung Danang Widoyoko. Terima kasih atas informasi berharga program Aiman. Terima kasih. Saudara, politik sedarah tak hanya di Indonesia. Pro kontra mencuat, mulai dari soal etika hingga potensi menang mudah. Belum lagi soal bantuan tangan siluman yang tak kelihatan. Meski sah, legal, tak ada yang dilanggar. Tapi satu pesan, jaga sportivitas pertandingan dan jangan pernah abaikan keadilan. Saudara saya Aiman Wicaksono. Salam.